Sejarah Brunei Darussalam. Sejarah kemerdekaan Brunei Darussalam dimulai dengan penjajahan oleh Inggris. Dengan perginya Spanyol, tentu juga memberikan dampak atas perpecahan yang telah dilakukannya. Hal tersebut membuat kondisi politik Brunei Darussalam menjadi buruk. Perpecahan, pemberontakan, dan juga pertarungan antar saudara sering terjadi di Brunei. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Inggris dengan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga akhirnya James Brooke mampu memadamkan pertempuran dan akhirnya diangkat sebagai gubernur Sarawak. Niat tersebut tidak ditujukan untuk memperkokoh Brunei Darussalam, namun untuk memperluas wilayah kepemimpinan James Brooke. Bahkan James Brooke meminta pemerintah Inggris menyelidiki peluang Brooke menguasai Brunei. Niatan buruk yang dimiliki oleh James Brooke diketahui oleh Sultan Brunei pada tahun 1843. Keadaan tersebut berakhir pada pertempuran besar. Namun sayangnya Brunei mengalami kekalahan dan diharuskan merelakan Sarawak untuk memisahkan diri dari Brunei. Penyerangan dilakukan di Bruneiton dan saat itu pula terjadi peristiwa penangkapan Sultan Saifuddin II dengan tujuan memaksa penandatanganan perjanjian penyerahan Labuan kepada Inggris. Tidak hanya perjanjian tersebut, di tahun 1847 Brunei juga dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdagangan dan persahabatan dengan Inggris. Pemerintah Brunei Darussalam merasa bahwa sudah saatnya Brunei berdiri dan merdeka agar mampu melakukan seluruh kegiatan kenegaraan tanpa berpangku tangan dan menunggu persetujuan Inggris. Akhirnya di tahun 1959, Brunei mengeluarkan konstitusi yang di dalamnya berisi tentang keinginan dalam membentuk pemerintahan sendiri. Sudah jelas keinginan yang ditawarkan oleh Brunei tersebut ditolak oleh Inggris. Penolakan tersebut akhirnya berujung pada pemberontakan oleh rakyat Brunei. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian di tahun 1960-an, Brunei Darussalam mendapat tawaran untuk bergabung dengan Malaysia. Namun Brunei tetap menginginkan kemerdekaannya sendiri. Dan di tahun 1979, Brunei dan Inggris melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan persahabatan. Kemudian di tanggal 1 Januari tahun 1984, barulah Brunei Darussalam mendapatkan hak merdekanya secara penuh. Ditaklukkan Sriwijaya dan Majapahit. Para peneliti sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei tersebut, yang disebut orang Tiongkok sebagai Poni. Catatan orang Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara sungai Brunei pada awal ke-7 atau abad ke-8. Kerajaan tersebut mempunyai wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei Darussalam juga merupakan pusat perdagangan dengan Cina. Kerajaan awal ini pernah ditaklukkan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi. Kerajaan Brunei juga pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Nama Brunei tercantum dalam negara Kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidak lama karena setelah Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan yang penting. Penyebaran Islam di Brunei. Agama Islam di Brunei Darussalam diprediksi mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam sejak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat sebagai Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, sebagaimana yang tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat Brunei. Menerapkan syariat Islam. Negara Islam seperti Brunei Darussalam telah memberlakukan hukum syariat Islam yang selalu dijunjungnya. Tindak kriminalitas akan diganjar sesuai dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Berzina,
judi, minum minuman keras, dan masih banyak tindak kejahatan lainnya akan dihukum secara tegas. Selain pelecehan, bersiul terhadap wanita juga termasuk tindak kejahatan di Brunei. Namun perempuan diberikan tempat untuk bekerja dan juga hak asuh anak. Bahkan Brunei Darussalam telah resmi menerapkan hukuman rajam hingga mati terhadap pelaku penyuka sesama jenis alias homoseksual. Bersih dan bebas dari macet. Negara kecil tetapi kaya raya adalah sebutan yang pas untuk Brunei Darussalam dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 400.000 penduduk. Namun demikian, Brunei Darussalam adalah negara yang bersih, negara kota yang aman, dan yang pasti tidak macet. Negara ini seperti Jogjanya Indonesia, alami, bersih, tidak macet, dan jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak. Saat siang hari terlihat lengang, apalagi malam hari. Tidak mempunyai dewan legislatif. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang mempunyai corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam waktu yang sama sejak abad ke-15 adalah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda Bolkiah dinasehati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Walaupun Baginda secara resmi merupakan pemerintah tertinggi, media di Brunei sangat berpihak kepada kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Brunei Darussalam tidak mempunyai dewan legislatif. Namun pada bulan September tahun 2000, Sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasehati Sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Negara kaya dengan sistem pertahanan lemah. Pertahanan dan keamanan Brunei Darussalam mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris, di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Syria. Jumlah pertahanan dan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan dengan negara-negara tetangga. Secara teori, Brunei Darussalam berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal tahun 1960-an. Pemberontakan tersebut dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura. Negara yang makmur. Saat ini Brunei Darussalam mempunyai indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei Darussalam mempunyai produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena mempunyai ladang minyak bumi dan gas alam yang sangat luas. Selain itu, Brunei Darussalam juga terkenal dengan kemakmuran dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Perekonomian Brunei Darussalam. Ekonomi Brunei Darussalam bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Satuan mata uang Brunei Darussalam adalah Brunei Dolar yang mempunyai nilai yang sama dengan dolar Singapura. Selain bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei Darussalam mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah. Sultan Hassanal Bolkiah pada 2008 lalu dinobatkan oleh Forbes sebagai salah satu anggota kerajaan terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 20 miliar US dollar. Sultan Hassanal Bolkiah mempunyai istana yang bernama Istana Nurul Iman Palace. Istana yang lebih besar dari Istana Vatikan ini dinobatkan sebagai istana terbesar di dunia. Menurut beberapa sumber, ada sekitar 1.788 kamar tidur dan 257 kamar mandi dalam istana Brunei Darussalam tersebut. Dia menghabiskan hingga 350 juta US dollar untuk membangun istana tersebut. Tidak hanya mempunyai istana yang megah, Sultan Hassanal Bolkiah juga dikenal sebagai pengoleksi mobil super mewah. Di garasinya terparkir 452 Ferrari dan 134 mobil Koenigsegg.
Tidak hanya itu, dia juga mempunyai 209 BMW, 179 Jaguar, 11 Aston Martin, 11 McLaren, dan 21 Lamborghini. Itulah tadi 10 fakta tentang negara Brunei Darussalam. Fakta menarik negara Myanmar. Myanmar adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan beberapa negara seperti Bangladesh, India, China, Laos, dan Thailand. Myanmar merupakan negara dengan wilayah paling luas ke-10 di benua Asia. Jumlah populasi Myanmar berada di angka 54 juta orang. Ibu kota negara Myanmar adalah kota Naypyidaw dan kota terbesarnya adalah kota Yangon. Sekarang, kita langsung berlanjut dengan 5 fakta menarik negara Myanmar. Fakta pertama, pernah mengalami pergantian nama negara. Sejak dahulu, wilayah negara Myanmar sering disebut dengan nama Burma atau Birma. Kemudian, pada tahun 1989, pemerintah negara Burma yang saat itu dikuasai oleh junta militer mengubah namanya menjadi Myanmar. Ibu kota negara Myanmar yang pertama adalah kota Yangon. Namun, karena kondisi kota Yangon yang semakin ramai dan padat, pemerintah pun memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan ke wilayah Naypyidaw pada tanggal 27 Maret tahun 2006. Fakta kedua, ibu kota megah Naypyidaw. Seperti yang diketahui sebelumnya, kota Naypyidaw adalah sebuah kota baru yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara menggantikan kota Yangon. Kota Naypyidaw merupakan kota terbesar ketiga di Myanmar. Naypyidaw memiliki ciri-ciri dan tata letak yang sangat berbeda dibanding kota-kota lainnya, karena kota ini dibangun melalui desain dan perhitungan matang oleh pemerintah. Walaupun dengan ukuran kota ini yang sangat luas dan besar, namun jumlah populasi yang tinggal di sana sangatlah sedikit. Selain itu, warga sipil yang tidak memiliki kepentingan akan sangat sulit untuk bisa berkunjung ke kota ini. Kota Naypyidaw juga pernah menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga Asia Tenggara, yaitu SEA Games pada tahun 2013. Fakta ketiga, tradisi leher panjang. Terdapat satu kelompok masyarakat di Myanmar yang memiliki ciri khas dan budaya yang unik. Orang-orang ini merupakan keturunan dari suku Kayan. Salah satu tradisi yang paling terkenal dari suku ini adalah kewajiban bagi para wanitanya untuk menggunakan semacam cincin logam di leher mereka. Cincin ini mulai digunakan ketika seorang perempuan sudah mencapai umur 5 tahun dan akan terus digunakan sepanjang hidupnya. Jumlah populasi orang-orang suku Kayan ini juga cukup banyak, mencapai angka sekitar 130.000 orang. Fakta keempat, situs arkeologi Bagan. Bagan adalah sebuah kota kuno di wilayah Mandalay, negara Myanmar. Saat ini, situs arkeologi Bagan sudah menjadi situs yang dilindungi oleh UNESCO World Heritage Site. Kota kuno Bagan ini dulunya merupakan ibu kota dari kerajaan Pagan pada abad ke-13. Kerajaan Pagan adalah kekuasaan pertama yang menyatukan berbagai wilayah dan suku-suku yang nantinya akan membentuk negara Myanmar saat ini. Pada masa keemasannya, terdapat lebih dari 10.000 kuil, pagoda, dan bangunan lainnya yang berhasil dibangun di wilayah ini. Tempat ini juga merupakan salah satu lokasi wisata yang paling ramai didatangi oleh para turis dari mancanegara. Fakta kelima, Batu Emas Kiai Tio. Bangunan pagoda Kiai Tio adalah sebuah lokasi ibadah Buddha yang cukup terkenal di Myanmar. Bangunan ini terdiri dari puncak pagoda yang memiliki tinggi sekitar 7,3 meter yang dibangun di atas sebuah batu granit. Nah, batu granit ini kemudian dilapisi oleh emas oleh para penganut Buddha yang sering beribadah di sana. Pagoda dan batu emas ini juga berada di puncak gunung yang juga bernama Kiai Tio. Usai sudah pembahasan kita mengenai 5 fakta menarik negara Myanmar.